مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam masjid. Ini namanya masjid apa ini? Al-Ikhlas. Juga Bapak Lurah, PRT, kepolisian, dan juga yang tadi majelis yang telah membaca Maulid Ad-Daibai. Aslinya Ad-Daibai, cuma susah diucapkan, dibilang Ad-Diba. Kalau aslinya itu Ad-Daibai. Dan juga seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan Maulid Ad-Daibai atau kita kenal dengan Maulid Ad-Diba. Ini sudah cukup lama di bumi Maluku Utara dibaca. Ratusan tahun yang lalu. Bisa 200-300 tahun yang lalu. Dan ini yang menyusunnya seorang ulama besar. Makanya aneh di zaman sekarang ini hafalan hadis tidak mencapai 100.000. Karena ini beliau yang mengarang ini namanya Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai nama aslinya. Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai. Beliau lahir tahun 866 Hijriah. Meninggal tahun 944 Hijriah. Berarti sudah cukup lama. Nah, beliau ini asalnya di kota Zabid di Yaman. Ini kotanya ulama, namanya kota Zabid. Selain di Hadramaut, kotanya para wali. Ya, dan ini sejarah panjang Nusantara itu dengan Hadramaut, dengan Yaman. Ada buku namanya Al-Hadarimu fi Mahid Hindi. Orang-orang Hadramaut di Teluk India. Ya, di situ dibahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Itu sebagian besar, bahkan seluruhnya itu berasal dari Yaman. Para ulama, para aulia, para solihin, mereka keluar dari negeri mereka untuk dakwah fisabilillah, bukan cari harta, bukan cari kekayaan. Karena mereka yang pergi keluar dakwah itu sudah kaya. Mereka sudah kaya. Makanya ketika datang di bumi Nusantara, banyak di antara mereka jadi raja. Raja Pontianak, Kesultanan Cirebon, dulu di Filipina, di Campak. Ini banyak dari mereka. Bawa harta, ngasih makan, ngasih bantuan, dakwah bil mal dengan harta. Itu di kota Zabid. Nah, kota Zabid sejarah panjangnya ini memang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Al-Baihaqi, lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah. Di dalam kitabnya ada sahabat bernama Abu Musa Ash'ari. Sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Ini asli Zabid. Orang Zabid, orang Yaman.
datang dengan rombongan mereka ke kota Madinatul Munawwarah untuk masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tiba bertemu dengan Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada mereka, kalian berasal dari mana? Mereka seluruhnya mengatakan, kami berasal dari kota Zabid di Yaman, ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Barakallah fi Zabid, Barakallah fi Zabid, Barakallah fi Zabid. 3 kali Nabi mengulang doa tersebut. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Azza, doanya Nabi mustajab. Doanya Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti. Itu Zabid punya julukan Madinatul Ilmi wal Ulama. Julukan kota Zabid itu Madinatul Ilmi wal Ulama, kotanya ilmu dan kotanya ulama. Hampir setiap kampung itu seluruhnya ulama. Bukan 1 rumah, 2 rumah. Seluruh rumah di kota Zabid mereka para ulama. Di antaranya pengarang Maulid Ad-Daibai, Al-Hafiz. Al-Hafiz ini gelar man hafidha mi'ata alfi hadisin matna wa isnada. Ketika diberikan gelar Al-Hafiz menurut para muhaddithun adalah orang yang minimal sudah menghafal 100.000 hadis Rasulullah SAW, isi hadisnya dengan seluruh rantaian sanadnya. Itu namanya Al-Hafiz. Dan di sana ulama banyak. Ada namanya Al-Imam Ibnul Muqri', itu seorang ulama besar kata Zabid. Ada yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, judulnya Ithafus Sadatil Muttaqin, yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Disusun syarahnya oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Az-Zabidi, itu nama kotanya Zabid. Ada seorang waliyah, ini tidak tahu apakah asal dari Zabid atau julukannya, namanya Sultanah Az-Zubaidi. Ini asal dari kota Zabid. Ada juga yang merangkum Sahih Bukhari, mukhtasar Sahih Bukhari, namanya Syekh Abdul Latif Az-Zabidi. Ada yang mengarang kitab Nahu, namanya Al-Kawakib Durriyah. Banyak di kalangan para ulama asal Zabid, dan ini berkat doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani Asy-Syafi'i Al-Yamani, itu nama panjangnya. Nama apa? Panjangnya. Ad-Daibai ini adalah artinya putih. Artinya putih. Ada seorang ulama Makkah, ayahanda daripada As-Sayyid Muhammad bin Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang imam besar di Masjid Al-Haram di zaman tersebut. Beliau punya kitab judulnya Maulid Hafiz Ibni Ad-Daibai. Di situ menjelaskan sekilas biografi Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai. Disebutkan kenapa diberikan gelar Ad-Daibai. Ad-Daibai itu memiliki banyak arti. Yang pertama, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini punya wajah putih. Punya wajah putih. Biasanya wajah orang-orang soleh itu bercahaya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di wajah-wajah mereka karena ada bekas-bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajahnya putih, diberikan gelar Ad-Daibai. Ad-Daibai ini bahasa Sudan, bahasa Afrika, bahasa orang-orang Sudan, artinya putih. Makna kedua, Ad-Daibai itu nama kampung yang ada di Zabid. Ada satu kampung namanya Kampung Daiba. Nah, beliau lahir di tempat tersebut, tinggal di tempat tersebut, akhirnya diberikan dengan nisbat kepada tempat lahir beliau, namanya Ad-Daibai.
Nah, ini yang dijadikan maulid yang terkenal dengan maulid ad-Daibai, terkenal dengan maulid ad-Diba. Padahal beliau punya karya ini banyak, bukan hanya maulid ad-Dibai. Ada karya beliau namanya Buqyatul Al-Mustafidin, itu tentang sejarah kota Zabid. Ada karya beliau judulnya Qurratul Uyun, itu tentang sejarah Yaman. Ada kitab Syama'il beliau membahas sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kurang lebih ada 2 jilid atau 4 jilid. Itu membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab beliau namanya Kashful Kurbah, yaitu melepaskan kesusahan. Kitab yang berisikan doa-doa mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai. Jadi perlu diketahui, maulid ad-Daibai ini sebenarnya beliau susun hanya untuk santrinya saja, bukan kepada masyarakat umum. Beliau buat hanya khusus kepada santri-santrinya. Tapi karena beliau menyusunnya dengan keikhlasan, akhirnya itu tersebar dengan sendirinya sampai ke penjuru seluruh negeri. Itu paham dengan maulid ad-Daibai. Di Afrika juga baca maulid ad-Daibai. Di Yaman, di Hadramaut, di Nusantara, di Malaysia, di Brunei, ya, di beberapa tempat negeri Islam banyak yang sudah membaca, bahkan ada sampai menghafal daripada maulid ad-Daibai. Kenapa demikian? Padahal niat awalnya itu hanya untuk para santri. Karena tadi keikhlasannya. Jadi kita lakukan sesuatu jika ikhlas, nanti Allah yang akan menyampaikan. Allah yang akan sampaikan. Keikhlasan itu Allah ibaratkan seperti bibit yang baik, kasyajaratit thayyibah, asluha thabitun wa far'uha sama. Bibit yang baik jika ditanam, maka nanti buah-buahnya itu baik. Artinya niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jika dilakukan nanti Allah yang kekalkan itu, Allah yang kembangkan itu, Allah yang perluas itu. Makanya salah satu bukti karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau menyusun maulid Ad-Daibai itu hanya untuk merangkum sejarah Nabi. Kemudian sejarah Nabi yang beliau tulis itu terlalu tebal, 4 jilid, sehingga untuk orang membaca butuh waktu yang cukup lama. Beliau cari cara bagaimana agar merangkum riwayat atau biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirangkum, maka beliau buatlah kitab namanya Maulid Ad-Daibai. Dan kitab Maulid Ad-Daibai ini salah satu kitab maulid yang cukup populer dan sangat berkah. Al-Habib di para habaib di Hadramaut mereka mengatakan, kalau Maulid Ad-Daibai ini dibacakan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir mulai dari awal membaca sampai akhir. Dari awal baca sampai akhir. Itu berkata para syuyukh, para guru-guru kami yang ada di Hadramaut di Yaman. Dari awal baca sampai akhir. Maulid Ad-Daibai. Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai ini beliau hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. Beliau ahli qiraah, ahli sejarah, ahli hadis. Beliau menghatamkan hadis Sahihul Bukhari itu 100 kali hatam. Menghatamkan hadis Sahih Bukhari 100 kali hatam. Jadi orang alim, orang soleh, alim dan soleh, 100 kali hatam Sahih Bukhari. Dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya untuk merutinkan membaca Al-Fatihah. Makanya orang-orang Yaman itu terkenal suka membaca Fatihah. Para habaib, para masyayikh, sedikit-sedikit Fatihah. Oleh hadratin Nabi Al-Fatihah, oleh hadratin Nabi Al-Fatihah. Kebiasaan orang-orang di Yaman membaca Al-Fatihah. Kenapa? Nah, ini diceritakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai. Jadi beliau punya guru itu pernah bermimpi.
bermimpi hari kiamat terjadi. Ketika hari kiamat terjadi, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Allah berfirman. Allah katakan, mana penduduk Yaman? Masuk surga terlebih dahulu. Mana penduduk Yaman? Masuk surga terlebih dahulu. Maka orang-orang lain bertanya, ya Allah, kenapa penduduk Yaman saja yang masuk surga terlebih dahulu? Apa amalan mereka? Allah Ta'ala berfirman, karena mereka sering membaca Al-Fatihah. Maka ini diijazahkan. Setelah itu Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman Ad-Daibai punya doa, punya zikir, punya wirid sehari-hari membaca surat Fatihah. Ini kenapa sejarah orang-orang Yaman suka baca surat Fatihah, sejarahnya itu. Dan ini surat Fatihah dibaca setelah sholat. Biasa setelah sholat juga dibaca surat Fatihah. Surat Fatihah ini punya nama lain, disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 900 Hijriah. Juga disebutkan oleh Ibnu Katsir yang lahir 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Ini ulama tafsir Al-Quran, ulama dunia, ulama alim sedunia. Mereka berkata apa? Bahwa surat Fatihah punya nama lain. Itu namanya ad-du'a. Ad-du'a. Surat doa. Karena dari dalam konten isi daripada surat Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ya Allah, tolong berikan kami petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang siddiq, jalannya para syuhada. Isinya doa. Oleh sebab itu, di dalam sholat tidak boleh kita tidak membaca Fatihah, karena substansi daripada sholat doa. Makanya sholat itu logatan ad-doa. Sholat itu artinya adalah doa. Tujuan daripada doa dan zikir substansinya sama, yaitu mengingat Allah. Hakimis sholata li dzikri. Makanya Nabi katakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini adalah gerbangnya ilmu. Nabi bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Saya rumahnya hikmah dan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya 1000 ilmu, alfa ilmin. Nabi ajarkan kepada saya 1000 ilmu. Di satu ilmunya ada 1000 cabang ilmu. Jadi berapa jumlah ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Nabi ajarkan kepada beliau? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada kitab fikih namanya Bughyatul Mustarsyidin, disusun oleh As-Sayyid Abdurrahman Mashkur, mufti daripada kota Tarim, mufti Hadramaut. Sayyidina Ali mengatakan setiap kali habis sholat, beliau mengatakan saya tidak pernah tinggalkan membaca Al-Fatihah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Ya, Imam Abdurrahman Ad-Daibai, beliau mendapatkan riwayat ini dari guru-gurunya, bahwa orang-orang Yaman masuk ke dalam surga terlebih dahulu karena sebab mereka sering membaca surat Al-Fatihah. Sering membaca surat Al-Fatihah. Dan orang-orang Yaman secara umum Nabi sudah memberikan pengakuan. Jadi gak boleh benci sama orang Yaman.
baik habaibnya, baik masyayikhnya. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, atakum ahlul yaman hum araqqu quluba, al-iman yamanin, al-fiqhu yamanin, al-hikmah yamaniyah. Nabi bersabda, akan datang kepada kalian orang-orang Yaman. Mereka hatinya lembut. Iman tempatnya di Yaman. Fikih tempatnya di Yaman. Hikmah tempatnya di Yaman. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada seorang Yaman terkenal namanya Uwais Al-Qarani. Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Di kampungnya Qaran itu, mereka menganggap beliau orang gila. Nabi pernah menyatakan, padahal ini Uwais Al-Qarani tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi hidup sezaman dengan Nabi SAW. Beliau punya ibu, seorang ibu yang sudah tua, rindu ingin berjumpa dengan Nabi, tidak bisa karena merawat ibunya. Karena kesolehannya, ibadahnya yang luar biasa dan baktinya kepada ibunya, Nabi yang ada di kota Madinatul Munawwarah, Allah perintahkan malaikat memperkenalkan Uwais Al-Qarani di hadapan Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang kenal Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sehingga dalam hadis Nabi katakan, inna rajulan yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Fi riwayat ukhra, inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Sesungguhnya pemimpin para tabi'in ada seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarani. Ini Nabi perkenalkan di hadapan para sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarani dianggap gila oleh orang-orang sekitar karena orang-orang sekitar itu tidak paham betapa cintanya Uwais Al-Qarani kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka jasadnya saja di dunia, tapi pikiran dan hatinya tidak di dunia. Makanya seakan-akan seperti orang gila. Dalam kitab Uqala'ul Majadin, ada satu kitab karya ilmiah judulnya Uqala'ul Majadin. Ini kitab saya beli di Mesir. Tidak ada di tempat lain, di Mesir. Kitab itu judulnya Uqala'ul Majadin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Orang-orang waras di kalangan orang gila. Bagi mereka yang sudah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah menganggap dia gila. Tapi bagi mereka terbalik, yang gila adalah orang-orang tersebut. Sehingga dikatakan, man arafa nafsa kana dhalilan indan nas. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan merasa hina di sisi manusia. Wa man arafa rabbah kana majnunan indan nas. Orang yang mengenal Allah, maka dia seakan-akan seperti orang gila di kalangan manusia. Nah, ini ilustrasinya adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kalau lewat di satu kampung, anak-anak kecil diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Juga diceritakan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Mereka ceritakan, beliau kalau lewat di satu perkampungan, anak-anak kecil lempar pakai batu. Orang gila, orang gila. Kata Sayyidina Uwais, wahai anak-anak, jangan kau lempar saya di kaki, lempar saja di punggung. Karena kaki ini sebentar malam mau pakai solat kepada Allah. Beliau punya solat, diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama. Solatnya itu ada jadwal. Jadi hari ini nanti solat berdirinya lama. Berdirinya lama. Dia baca itu surat-surat yang panjang-panjang. Itu berdirinya dari ba'da isya sampai dekat subuh. Sudah dekat subuh baru dia ruku sujud. Selesai 2 rakaat. Tunggu waktu beberapa menit untuk azan. Jadi dia sudah terbiasa, sudah mendekati subuh baru dia sujud. Dia sujud, dia ruku, dia sujud. Besoknya dia ganti jadwal lagi. Beliau ganti jadwal. Besoknya beliau lamakan ruku.
Jadi rukunya itu beliau ruku mulai dari ba'da salat isya sampai dekat subuh. Besoknya lagi ganti jadwal, lamanya di sujud. Sujudnya mulai dari ba'da salat isya, setelah salat isya sampai mendekati subuh. Beliau tuntaskan salat. Itu setiap malam seperti itu. Makanya dikatakan kepada anak-anak tersebut, jangan kalian lempar di kaki. Ini kaki menggunakan sholat. Cukup lempar di punggung saya. Subhanallah. Dia kalau cari makan, ya beliau kalau cari makan, cari di tempat sampah. Karena orang fakir, orang miskin. Ketika pergi ke tempat sampah, ada roti. Di hadapannya ada seekor anjing. Dia berbicara dengan anjing. Ya kalab, kul mimma yalik wa ana akul mimma yali. Wahai anjing, kau makan bagianmu, aku makan bagianku. Kau makan bagianmu, aku makan bagianku. Kemudian dia katakan, saya dan kamu ini di dunia pangkatnya sama. Saya tidak lebih mulia darimu, dan kamu juga tidak lebih mulia dariku. Nanti kalau saya lolos melewati jembatan Sirat dan saya masuk ke dalam surga, maka ana khairun, saya lebih baik. Wa illa, kalau saya terpeleset masuk ke dalam neraka, maka engkau lebih baik dari saya. Kenapa? Karena engkau ketika di hari kiamat dihisab, setelah itu jadi tanah. Ya laitani kuntum turaba. Orang-orang kafir mengatakan seandainya kami jadi tanah, jadi hewan. Kenapa? Karena proses panjang manusia dihisab di yaumil kiamat. Tapi kalau saya masuk surga, maka saya lebih baik daripadamu. Jadi sekarang kita adil saja. Kau makan bagianmu, aku makan bagianku. Subhanallah. Dibagi dua dengan anjing. Makan. Luar biasanya, beliau ambil itu roti dari tempat sampah, beliau bagi 3. Padahal sudah susah ini. 1/3 dibagi, 1 bagian sedekah kepada fakir miskin. Padahal di kampung itu paling miskin beliau. 1 bagian sedekah kepada fakir miskin, 1 bagiannya orang tua, 1 bagiannya saya. Itu selalu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Bagaimana amalan seperti ini Allah tidak lihat? Bagaimana kalau punya hati seperti ini Nabi tidak kenal? Tidak mungkin. Sehingga Nabi katakan bahwa Uwais Al-Qarni mastur fi ahli al-ard wa masyhur fi ahli sama. Beliau tidak terkenal di bumi, tapi beliau terkenal di langit, kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bahkan Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Umar, ya Ali, idza laqitum, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta kepadanya istighfar kepada kalian. Ini wasiat Rasulullah SAW diberikan kepada Imam Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Para ulama sepakat, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Karena sahabat. Uwais Al-Qarni tabi'in. Tapi Nabi mengajarkan kita agar selalu meminta doa kepada siapapun. Boleh jadi doanya lebih mustajab dibanding kita. Jangan lihat daripada gambaran fisik. Siapapun yang hadir prasangka baik kepada siapapun. Bisa jadi yang duduk di sana lebih baik daripada yang berbicara. Bisa jadi yang dianggap hina justru mulia di sisi Allah. Bisa jadi yang dianggap tidak memiliki apa-apa di sisi Allah justru dia adalah seorang wali min auliyaillah. Maka diajarkan tarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW agar selalu memperbaiki hati. Islahul qulub, tahsinul qulub, tazkiyatul qulub. Perbaiki hati, sucikan hati. Maka hal ini ya mengantarkan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, ketika ada rombongan haji dari Yaman, beliau kumpulkan mana orang-orang Yaman untuk mencari tahu di mana itu Uwais Al-Qarni. Karena ini wasiat Rasul, meminta istighfar kepada beliau. Kumpulkan orang-orang Yaman. Ketika orang Yaman sudah berkumpul, ditanya mana suku namanya Murad. Suku Murad mana? Dipisahkan lagi. Mana lagi suku Qaran?
dipisahkan lagi. Ternyata dapat seorang tua, satu orang yang sudah tua. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepadanya, wahai orang tua, engkau berasal dari kota Qaran, kampung Qaran? Iya benar. Ada gak seorang yang bernama Uwais Al-Qarani? Maka orang tua tersebut mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin, tapi itu orang gila. Kenapa engkau cari orang gila wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, di mana dia? Dia sedang menjaga kambing-kambingnya kami. Kami berangkat ini bawa kambing, dia yang gembalakan. Sekarang dia ada di satu bukit. Sayyidina Umar bin Khattab lari. Cari itu Uwais Al-Qarani. Ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Imam Ali, sudah ketemu dengan laki-laki yang bernama Uwais yang Nabi wasiatkan kepada kita untuk meminta istighfar kepadanya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka pergi di satu bukit, ternyata di situ Sayyidina Uwais Al-Qarani sedang sholat. Ketika sedang sholat, melihat kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mempercepat sholat. Kemudian salam. Selesai salam, Uwais Al-Qarani mengatakan, kalian pasti sahabatnya Rasulullah SAW. Maka dijawab, dari mana engkau kenal kami sahabat Nabi? Jawaban yang pertama dia katakan, man arafa Allah arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal segala sesuatu. Jawaban yang kedua, ia katakan, saya melihat di tangan kalian itu ada cahaya. Saya melihat di tangan kalian berdua itu ada cahaya. Artinya tangan kalian itu pernah berjabat tangan dengan tangannya Nabi Muhammad. Pernah berjabat tangan dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Anas bin Malik punya murid namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Itu Thabit bin Aslam Al-Bunani diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Kalau sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, gurunya datang, tangannya Sayyidina Anas bin Malik diambil oleh Thabit. Kemudian tangan tersebut diusapkan di wajahnya, di kepalanya, di dadanya, di punggungnya. Sampai Sayyidina Anas bertanya, wahai Thabit, apa yang kau lakukan? Dia katakan apa? Hadhihi yadun massat yadan Nabi SAW. Ini tanganmu ini pernah bersalaman dan bersentuh dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Aku ingin ambil keberkahan dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarani mengatakan demikian. Saya kenal dari tangan kalian bercahaya. Kalian punya tangan bercahaya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami meminta engkau istighfar kepada Allah untuk kami. Maka dilaksanakan karena perintah Rasulullah SAW. Sayyidina Uwais istighfar kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat, luar biasa. Selesai itu Sayyidina Umar melihat pakaiannya compang-camping. Pakaiannya, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, saya mau kasih uang. Kasih modal untuk engkau usaha. Kasih uang juga untuk kau beli pakaian baru. Apa kata Uwais Al-Qarani? Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, engkau lihat ini ada tanjakan di depan kita. Ini kambing ada di atas. Saya belum tahu kalau saya berjalan bisa sampai di atas. Tiba-tiba di tengah jalan, malaikat cabut nyawa saya. Wahai Umar bin Khattab, ini uang saya, ada sekitar beberapa dirham, sedikit. Ini ada di tangan saya. Saya belum tahu dan belum bisa menjamin apakah saya sempat menghabiskan uang ini ataukah nyawa saya dicabut terlebih dahulu sebelum sempat menghabiskan uang tersebut. Jadi saya tidak butuh uang tersebut. Saya tidak butuh itu pakaian. Sayyidina Umar teriak, ini jadi khilafah. Saya takut di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan dihisab. Sayyidina Umar mengatakan, "Lau kana syakhlatun ala syatil ifrat saqatat la khushitu an us'ala anha yaumal qiyamah." Beliau katakan, Sayyidina Umar bin Khattab, padahal itu ada di kota Madinah. Beliau katakan, kalau ada jalan yang rusak di Irak dekat pinggiran sungai Efrat, beliau menjadi raja, menjadi presiden, ada seekor kambing terpeleset di Irak.
terpeleset karena jalanan rusak, saya takut di hari kiamat Allah akan tanyakan hal itu kepada saya. Karena saya khalifah, pemimpin. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak menerima itu uang, tidak menerima itu hadiah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas ia mengatakan, saya mau pergi ke Irak. Pergi ke Irak. Sampai ke Irak, ada namanya Hayyan, Haram ibn Hayyan. Seorang sahabat ingin mengikuti Uwais Al-Qarani. Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarani, ia katakan, wahai Uwais. Uwais menjawab, wahai Haram. Padahal baru ketemu. Engkau Uwais Al-Qarani? Benar, Haram bin Hayyan. Benar, wahai Haram bin Hayyan. Kaget, dari mana kau kenal saya? Kita baru pertama kali bertemu. Jawabannya sama. Man arafa Allah arafa kulla syai. Siapa yang mengenal Allah, dia kenal segala sesuatu. Ruhku sudah mengenal ruhmu. Kemudian sahabat yang bernama Haram ini mengatakan, sudikah engkau menerima saya menjadi murid? Saya ingin ikut menemani engkau. Kata Uwais, jangan. Ketemu saja nanti dengan saya di hari kiamat. Sekarang biarkan saya berjalan sendiri. Jangan kau ikuti saya. Kalau mau belajar, nanti tunggu di hari kiamat. Ketemu saya di yaumil kiamat. Kenapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan dalam Syarah Ainiyah yang dikutip oleh muridnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, karena Uwais Al-Qarani ini bersahabat dengan malaikat. Bersahabat dengan malaikat. Orang kalau sudah bersahabat dengan malaikat, sudah gak mau sahabat dengan yang lain. Ada sahabat namanya Amrun ibn Husain. Namanya Amrun ibn Husain, sahabat. Sahabat ini diberikan penyakit bawasir, ambeien kronis. Saking parah ambeiennya itu, tidak bisa jalan. Hidupnya di atas kasur. Darah keluar dari pantat. Selama di kasur, ketika dia sakit itu puluhan tahun. Yang luar biasa, tiba waktu sholat, dia lawan rasa sakitnya melaksanakan sholat. Sampai darah itu berceceran. Selesai sholat, dia balik lagi di kasurnya. Kesabarannya di dalam menerima takdir dan kesabarannya di dalam ibadah kepada Allah di saat sulit, Allah memberikan keramat kepadanya. Keramat kepadanya. Apa keramatnya? Setiap hari bersalaman dengan malaikat. Salaman dengan malaikat. Satu ketika Imran bin Husain ini pergi ke Madinah, ditenteng oleh orang-orang. Sampai di Madinatul Munawwarah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berjumpa dengan Rasul SAW, Imran bin Husain meminta Nabi agar mendoakan kesembuhan. Maka Nabi dengan mudahnya berdoa sembuh. Nabi kalau berucap, berkeinginan sesuatu, belum dilafadzkan Allah sudah kabulkan. Ada seorang pemuda makan bersama Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Juga disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Dikisahkan Nabi makan bersama seorang pemuda, satu nampan. Kemudian sang pemuda ini sengaja makan pakai tangan kiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya gulam kul biyaminik. Wahai anak muda, tolong makan pakai tangan kanan. Dia melawan perintah Nabi. Ia katakan, tangan kanan saya sakit. Padahal dia berbohong. Tangan kanan saya sakit, makanya saya makan pakai tangan kiri. Niatnya melawan perintah Nabi. Ketika dia melawan, dalam hitungan detik, tiba-tiba tangannya lumpuh. Tangan kanannya lumpuh. Udah gak bisa gerak. Dan sayangnya, ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah pergi di tempat di Madinah, kemudian meninggal dunia. Jadi belum sempat minta Nabi doa agar sembuh, sehingga dia lumpuh seumur hidup karena satu kali kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Maka Imran bin Husain meminta kepada Rasulullah SAW agar disembuhkan. Maka Nabi berdoa, ya Allah sembuhkanlah Imran bin Husain dari penyakitnya. Selesai Nabi doa, penyakitnya hilang. Penyakitnya hilang.
Ketika penyakitnya hilang, biasanya habis sholat ada malaikat salaman. Pada waktu sudah sembuh, habis sholat dia lihat malaikat sudah tidak ada. Di mana ini malaikat? Biasanya malaikat ada salaman dengan saya. Habis sholat 5 waktu. Akhirnya dilapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini biasanya bersalaman dengan malaikat tiap kali habis sholat. Tapi kok sekarang sudah tidak pernah saya bersalaman dengan malaikat, sudah tidak ada malaikat lagi. Kata Nabi SAW, engkau tahu kenapa Allah berikan kemuliaan kepadamu bisa bersalaman dengan malaikat? Maka dia menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi menjelaskan bahwa engkau mendapatkan keramat, kemuliaan bisa bersalaman dengan malaikat karena sebab engkau sabar atas penyakit yang ditimpa. Engkau sabar atas musibah yang ditimpa. Dan engkau susah payah di dalam beribadah kepada Allah. Karena dua hal tersebut, Allah berikan keramat kepadamu, bisa bersalaman dengan malaikat. Namun kalau sekarang sudah hilang, penyakit sudah hilang, ibadah ya biasa sudah, tidak ada tantangan, tidak ada ujian, maka keramat ini pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keramatnya para aulia, keramatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulid beliau ini sebenarnya merasa kalah di dalam cinta kepada Nabi dengan seorang anak kecil. Jadi dikisahkan di maulid Ad-Daibai itu Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai ingin ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui kalau ziarah ke makam Nabi itu yakinkan hati bahwa Nabi Muhammad SAW ada di situ. Jangan menganggap bangkai yang sudah jadi busuk, dosa besar. Rasulullah SAW itu ada di dalam kuburannya para Nabi. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, berapa kali saya sampaikan, lahir 512 Hijriah, meninggal 578 Hijriah, diceritakan oleh hampir seluruh ulama ahli tasawuf. Bahkan ulama hadis juga menceritakan riwayat ini. Disaksikan hampir 100.000 orang. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini adalah anak keturunannya Sayyidina Hasan. Beliau tinggal di Irak. Pada tahun 555 Hijriah ada niatan pergi haji. Berangkatlah beliau pada tahun 555 Hijriah melaksanakan ibadah haji bersama Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Berangkat haji berbarengan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Maka berangkatlah mereka rombongan. Karena sudah lama tidak ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, beliau melihat dari kejauhan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berani berjalan. Beliau merayap. Saking ta'zimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau merayap persis di hadapan pusaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusaran kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan salam, "Assalamu alayka ya jaddi." Salam kepadamu wahai kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikassalam ya waladi." Kepadamu juga salam wahai anakku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu suaranya Nabi Muhammad. Ini keramatnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Keramatnya beliau, orang-orang yang tidak punya keramat akhirnya bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma kana mu'jizatan lin-nabi jazaa'a yakuna karamatan liwali. Para ulama mengatakan kalau mukjizat para nabi bisa terjadi, maka hal itu juga boleh terjadi bagi wali dari sisi keramat mereka. Jadi mukjizat para nabi, keramat juga bisa sama bahkan lebih. Keramatnya para wali bisa lebih hebat dari mukjizat para nabi terdahulu. Kenapa? Karena para wali itu adalah umat Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena mereka umat Nabi Muhammad,
ketika menjadi kekasih Allah, Allah berikan yang lebih hebat daripada mukjizat nabi-nabi terdahulu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, dilempar oleh Raja Namrud, masuk ke dalam api. Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam api 40 hari tidak terbakar. Dalam satu riwayat, bajunya terbakar diganti dengan pakaian surga. Riwayat yang lain tidak terbakar sama sekali. 40 hari, 40 malam di dalam api. Api yang panas Allah rubah jadi dingin. Bisa makan, minum di dalam api. Ada seorang tabi'in disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala, menceritakan seorang tabi'in di Son'a namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini berhadapan dengan seorang nabi palsu namanya Aswad Al-Ansi, mengaku sebagai nabi, namanya Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi memaksa semua orang mengaku dirinya nabi, mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Kalau tidak ada yang mengakui dirinya sebagai seorang nabi, dia akan hukum mati. Maka datang orang soleh namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ditanya, wahai Abu Muslim Al-Khawlani, katakan saya ini adalah nabi. Abu Muslim Al-Khawlani singkatnya menyatakan, engkau bukan nabi. Nabi terakhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Maka marahlah Aswad Al-Ansi. Diperintahkan mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar kemudian dinyalakan api. Itu api berkobar dengan begitu besarnya. Kemudian diperintahkan anak buahnya melempar Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api, hidup-hidup. Ini kisah nyata, real story. Imam Zahabi ceritakan dalam kitabnya. Masuk ke dalam api, dilempar. Tidak ada satupun yang terbakar. Rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar. Bahkan sholat di dalam api. Nabi Ibrahim dibakar dalam api, dikasih makan, dikasih minum. Abu Muslim Al-Khawlani masuk ke dalam api, tidak makan, tidak minum, dan tidak terbakar. Nabi Ibrahim punya dalam satu riwayat kan bajunya terbakar, baju dunianya terbakar, aurat tidak boleh terbuka. Allah perintahkan Jibril bawa pakaian surga, langsung ditutup pakaian. Jadi pakaiannya Nabi Ibrahim ada terbakar. Tapi tabi'in Abu Muslim Al-Khawlani lebih hebat keramatnya. Kenapa? Ketika masuk ke dalam api tidak terbakar sama sekali. Bahkan pakaian, sendalnya, ya kofianya, seluruhnya tidak ada yang terbakar. Berarti lebih hebat dari mukjizat. Hebatnya lagi, beliau dalam api sholat. Sholat, ruku, sujud, disaksikan oleh pengikut Nabi palsu. Dan Nabi palsu pun melihat hal itu. Seluruhnya sadar bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Buktinya ini, beliau ini hanya tabi'in, hanya kenal kepada sahabat Nabi, bisa hebat seperti ini keramatnya. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Maka mereka akhirnya bertobat. Dibunuhlah Nabi palsu tersebut. Aswad Al-Ansi dibunuh. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau ketika menjadi khalifah, Abu Muslim Al-Khawlani datang ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika datang ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, engkau dari mana? Saya baru lihat. Dia katakan, saya dari Yaman, dari Son'a. Oh, dari Son'a, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenal gak sama orang yang terkenal itu? Dibakar oleh Nabi palsu, tapi dia tidak terbakar. Sayyidina Umar tidak tahu ini dia. Dia katakan, ha anak, itu saya. Maka Sayyidina Umar mengangkat kedua tangan berdoa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan saya umurnya panjang bisa berjumpa dengan seseorang dari umat Nabi Muhammad yang keramatnya sama seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Muslim Al-Khawlani. Kemudian terakhir saya tutup, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai rahimahullah.
Beliau mengakui bahwa kecintaan beliau kepada Nabi SAW masih kalah dengan cintanya seorang anak kecil yang usianya 7 atau 8 tahun. Itu dikisahkan dalam Syarah Maulid Ad-Daibai. Syarah Maulid Ad-Daibai. Jadi ceritanya beliau ingin ziarah ke makam Nabi dari Yaman, dari Zabid. Itu perjalanan hampir 1 minggu, kadang-kadang bisa 2 minggu. Karena kendaraan dulu pakai kuda, pakai unta, jauh, perjalanan panjang. Di tengah jalan ada seorang anak kecil usia 7 tahun atau 8 tahun. Dia katakan, wahai guru besar, saya mau ikut ziarah ke makam Nabi. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, engkau masih anak-anak, ini perjalanan jauh, kenapa engkau mau ikut? Maka sang anak ini mengatakan, saya rindu ingin berjumpa dengan Rasul SAW. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai tetap tidak mengizinkan. Jangan, nanti lain waktu saja. Maka setelah itu perjalanan pun berjalan. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai berjalan dengan rombongannya. Perjalanan hampir 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu perjalanan. Tiba di kota Madinatul Munawwarah, tiba-tiba anak itu keluar. Ternyata dia sembunyi di belakang kereta kudanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Dia rela, dia sembunyi di belakang, di bawah kereta hanya untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Sampai ke kota Madinatul Munawwarah, tiba-tiba anak ini muncul di hadapan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai heran, kaget. Ini anak yang waktu itu di Yaman. Kenapa engkau bisa sampai di sini? Dia katakan, saya sembunyi di bawah keretamu. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, yang ingin saya tanyakan, dari mana engkau makan? Ini kan 2 minggu perjalanan. Engkau makan dari mana ini? Dia katakan, kerinduan saya kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghilangkan rasa lapar dan haus dari saya. Anak kecil usia 8 tahun. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menangis, mengatakan, kecintaan saya kepada Nabi masih kalah dengan kecintaan anak ini kepada Nabi Muhammad. Maka dia bertanya kepada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, apakah benar tanah ini pernah diinjak oleh Nabi Muhammad? Maka dijawab oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, benar, ini adalah kota Madinah. Ini tanah pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka anak kecil itu mengambil tanah kota Madinah, kemudian dia menciumnya. Setelah dia menciumnya, dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Daibai memerintahkan murid-muridnya menguburkan jenazah anak kecil tersebut yang mati, yang wafat karena cinta. Dibunuh oleh cinta kepada Nabi SAW. Man ashiqa wa katama wa affa wa mat fahuwa syahid. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa orang yang cintanya membara, kemudian dia simpan dalam hatinya, kemudian dia menjaga dirinya dari dosa, kemudian dia meninggal membawa cinta tersebut, fahuwa syahid, maka dia meninggal membawa gelar syahid fisabilillah. Maka dikuburkan ini anak, dikuburkan jenazahnya di tempat yang jauh dari kota Madinah. Karena pada waktu itu aturan orang-orang yang tinggal di Madinah saja yang bisa dikuburkan di Madinah. Atau orang-orang yang meninggal karena sedang melaksanakan ibadah haji dikuburkan di tempat tersebut. Maka anak ini dikuburkan di luar kota Madinah. Selesai proses penguburan, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ini pengarang Maulid Ad-Daibai, beliau melaksanakan itu umroh atau haji. Selesai umroh atau hajinya, mau pulang ke Yaman, beliau katakan kepada murid-muridnya, kita ziarah dulu ke kuburan anak tersebut yang meninggal karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah mereka ke kuburan anak tersebut. Ternyata sampai di lokasi kuburan anak itu hilang. Seluruhnya menyaksikan bahwa kuburan anak itu lokasinya di situ. Tapi ketika mereka melihat, hilang itu kuburan. Akhirnya bingung nih, kuburannya kemana ini? Ada yang mengusulkan, coba kita kembali ke kota Madinah. Maka mereka kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Mereka cari tahu, ternyata benar itu kuburan sudah pindah ke kota Madinah.
Dalam satu riwayat mengatakan kuburannya waktu itu nempel dengan kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad undang dia. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang cinta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain mengatakan kuburannya itu pindah di pinggiran Masjid Nabawi. Dan kuburannya masih ada sampai sekarang. Ini saksi matanya adalah Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai rahimahullah, pengarang daripada Maulid Ad-Daibai. Kenapa bisa demikian? Karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka rangkaian cintanya ini akan banyak. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta kepada Nabi. Ahibbullah lima yadzukum bihi min ni'amih. Nabi bersabda, cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku Nabi Muhammad karena bentuk cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku sebagai bentuk cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Nabiyul huda la tansani min syafa'atin fa inni musii'un muznibun dzu dzara'iri. Al-Habib Al-Haddad mengatakan bahwa Nabi Muhammad, jangan pernah kau lupakan aku daripada syafaatmu. Nabi sang bawa petunjuk, sesungguhnya aku musiun, banyak salah, muznibun, banyak dosa, dzu dzara'iri, banyak kekurangan. Itu doanya, syairnya Al-Kutub Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Wali Kutub merasa banyak dosa, masih berharap syafaatnya Nabi, tidak mengandalkan amalnya, padahal amalnya luar biasa. Beliau katakan, Nabiul Huda la tansani min syafaati. Wahai Nabi pembawa petunjuk, jangan pernah kau lupakan saya. Saya di sini Imam Haddad. Kalau beliau yang orang soleh, seorang wali, masih harap syafaat, apalagi kita yang banyak dosa. Fa inni musiun muznibun dzu dzara'iri. Imam Haddad mengatakan, saya ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah seorang hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Padahal kalau mau cari tahu dosanya itu susah didapat. Beliau dari kecil Allah sudah jaga matanya, dicabut matanya, nikmat mata, gak bisa melihat. Dari kecil buta. Tapi kitab yang dibaca oleh orang langsung hafal. Makanya beliau hafal Al-Quran. Beliau mengatakan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seluruhnya, itu seluruhnya sudah ada di dalam kepala saya. Ini orang besar, Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala warḍah. Beliau punya karya ilmiah, kitab namanya Silsilah Al-Haddad, kitab Imam Haddad. Ada Nasihat Diniyah, ada Sabilul Iddikar, ada Risalatul Muawana, ada Al-Hikam Al-Hadadiyah, dan banyak dari karya-karya beliau. Itu beliau menulisnya sambil bertasbih. Diceritakan, beliau memberikan peringatan kepada sang murid Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsi, wahai muridku, kalau aku berada di perpustakaan, jangan pernah kalian masuk. Maka ini wasiat diberikan kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Imam Haddad masuk ke perpustakaan, bawa tinta. Dulu tintanya kan pisah dengan pena. Kalau mau nulis dicelupkan dulu. Kemudian tasbih beliau itu besar. Ada tasbih yang hampir 100.000 butir tasbihnya. Beliau kalau takbiratul ihram itu dapat khusyuknya tuh dinding di depan terbelah. Saking khusyuknya, Allahu Akbar, letak. Karena paham rahasia daripada Allahu Akbar. Duduk di perpustakaan. Kemudian beliau memutar tasbih. Sang murid Al-Habib Ahmad bin Al-Habsi waktu itu lewat di depan perpustakaan, lihat pintu ada sedikit terbuka. Beliau penasaran, kenapa dilarang? Bukan berarti mengingkari perintah sang guru, tapi penasaran itu kenapa dilarang masuk ke perpustakaan. Beliau mendekati pintu perpustakaan, lihat ada terbuka sedikit. Ternyata ketika melihat, itu pena tertulis sendiri dengan kertas di atas.
Dibawanya beliau dengan tasbih. Makanya bagaimana bisa beliau menulis? Beliau punya mata buta. Ini kitab beliau tulis. Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, kitab yang beliau tulis itu sekali tulis, tidak ada salah. Kalau zaman sekarang itu ada revisi berbulan-bulan, ada kekurangan ini, dan beliau sekali sampaikan. Jadi tidak semua kitab tertulis dengan keramat. Kalau itu kan dengan keramat, kertas di atas terbang, kemudian pena itu menulis sendiri, di bawah beliau bertasbih, berzikir. Tapi ada sebagian kitab seperti kitab Tathbitul Fuad. Tathbitul Fuad itu adalah catatan daripada ucapannya Imam Haddad. Itu beliau ucapkan sekali, disampaikan satu kali, ditulis oleh murid-muridnya, selesai ditulis jadi satu kitab. Dan diperiksa, dikoreksi oleh murid-muridnya yang para ulama itu, para orang-orang alim. Mereka periksa itu tersusun dengan sistematis. Kalau bahas takwa isinya takwa, bahas taubat isinya taubat. Dicari tidak ada yang salah, walaupun satu titik. Daripada sekali diktenya dari keramatnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti mengatakan, Rasul bersabda, "Man zarani," siapa yang ziarah, "man zara qabri," siapa yang menziarahi kuburanku, "faka'annama zarani hayya," maka seakan-akan dia mengunjungi aku dalam keadaan hidup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang ada di Ternate, di Maluku Utara khususnya, alhamdulillah dari sejak dulu orang tua-tua kita, kakek kita, buyut kita itu mengajarkan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada orang-orang soleh, karena dengan berkat mereka lah nanti kita ditolong di yaumil kiamat. Berkat Nabi Muhammad kita bisa masuk surga. Jauh dengan Nabi Muhammad, jangan harap masuk surga dengan amal ibadah. Amal ibadah itu tidak ada arti, itu perintah wajib. Tapi haknya Nabi dengan syafaatnya, beliau menolong kita, menarik tangan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada para wali, para aulia, mereka juga diberikan izin oleh Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai para aulia, kaum salihin, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatnya mereka, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurul anwar wa sirrul asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar ada ni'amillah wa afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudi azali wa arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqdi biha dhunub wa tusliha biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi kulli man ilaihi mansub. Allahumma nahdi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna minka min tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka Allahumma tahiyatu fiha salam wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.